Penyaliban ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi salib itu membinasakan, bukan menyelamatkan. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. membunuh Yesus orang benar, upahnya maut. Berarti penyaliban ini kan lambang maut kan? Karena membunuh orang yang benar kan? Harusnya saudara kami Kristen ketika mengutuk tragedi itu atau tidak suka dengan pembunuhan terhadap orang benar ini, maka sejatinya kalian harus membuang jauh-jauh salib itu. Karena salib itu adalah sesuatu yang mengingatkan terhadap perlakuan atau tindakan orang yang jahat. Itu konsep yang saudara Salesius tawarkan. Cuman masalahnya adalah hukuman Tuhan hanya berlaku kepada orang yang salah. Tidak pernah Tuhan memberikan kemudian jalan untuk membunuh orang yang benar. Ketika saudara mengatakan Yesus orang benar dibunuh, maka pembunuhnya ini adalah neraka. Oke, pembunuhnya adalah neraka. Lalu yang lucu di sini adalah ketika orang benar ini dibunuh, apa yang Anda terima dari sana? Selamatan, bukan? Ya, keselamatan, hidup yang kekal kan. Keselamatan. Berarti akibat perbuatan yang menyebabkan adanya maut yang adalah dosa, justru Kristen dari situ. Itu dulu. Itu konsep berpikir yang bagus. Silakan. Iya, sekarang begini, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata orang-orang kufur, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Yesus malah membunuhnya. Membunuh Yesus adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi anehnya, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan ini justru ternyata keselamatan bagi orang Kristen. Jadi polanya di mana? Hal yang dibenci Tuhan. Ya. Hal yang dibenci Tuhan. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rupanya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah justru keselamatan bagi saudara kami Kristen. Siapa yang tepuk tangan di sana? Ayo teman-teman, setiap layar teman-teman, biar silakan. Baik, saya dulu ya, habis ini baru sambung yang lain. Ya. Jadi begini Bang Juma, Bang Juma, ini kan tadi sebab akibat, ya kan? Jadi Bang Juma menjawab di ujung, tidak tahu pangkalnya. Pangkalnya dulu di mana? Nah, ini di awal ini ya. Kejadian 3:15 tadi Bang Juma baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini. Siapa engkau itu? Ya kan? Yaitu si Iblis. Antara keturunanmu dengan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Apa artinya itu Bang Juma? Harus tahu dulu. Apa permasalahan di awal. Supaya kita tidak bingung semua. Itu tadi saya mau jelaskan sama Edis tadi malah diturunkan saya. Jadi gini. Dia kan selalu bilang itu kehendak iblis. Bapak juga berkehendak. Ya kan? Apakah bekerja sama? Ini yang bingung kita semua. Nah, ayat tadi sejak itu ini maksud saya. Kejadian 3:15. Setan mengerti dan menyimak dan mengikuti nubuatan dari Tuhan. Apa nubuatan dari Tuhan? Beranak cicitlah engkau penuhi sisi bumi ini. Nah, sejak Adam dan Hawa melakukan kesalahan, untuk itu anaknya dikorbankan. Itulah kasih karunia. Itu dulu di awal. Jadi
iblis, setan sudah tahu 4.000 tahun kemudian Yesus akan lahir melalui perempuan tadi. Itu Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 artinya perempuan itu, benih perempuan itu akan melahirkan Yesua Masiah yang menjadi dikorbankan di Bukit Golgota, menggantikan kematian Adam dan Hawa dan keturunannya. Bayangkan 8 miliar manusia kita ini, satu orang dikorbankan anaknya. Itu sepakat nggak Celsius? Sepakat nggak yang kukatakan? Sepakat? Oke. Itu permasalahan di awal. Itu yang mau saya jelaskan tadi. Saya malah diturunkan Edis. Belajar dulu katanya. Jadi belum saya jelaskan semuanya. Maksud saya gini. Setan sudah tahu bahwa Yesus akan dikorbankan di Bukit Golgota 4.000 tahun kemudian. Nah, setan itu karena mereka sama-sama dari surga, dia ditendang dari surga, ya kan? Dia diusir dari surga. Dia sudah tahu Yesus akan turun untuk itu karena komitmen menebus dosa Adam dan Hawa. Ya kan? Jadi, begini Bang Juma. Itu dulu konsep di awal, tahu baru jangan bilang bahwa kematian Yesus keberuntungan buat kita. Itu benar, tapi harus tahu dulu di awal. Nah, penggenapannya itu iblis tahu, manusia tidak tahu. Itu, jadi contoh ya, bukan contoh. Pada saat Yesus lahir, itu anak-anak dibumbun semua. Itu rencana iblis untuk membatalkan penyaliban. Kenapa? Lalu malaikat-malaikat bekerja sama untuk menyelamatkan bayi itu. Pergilah ke Mesir. Lalu Maria dan Yusuf membawa istrinya ke Mesir. Bersembunyi di tanah kafir. Supaya tidak dapat. Ya kan? Kan itu alami, manusiawi kan? Nah, ini pertanda misi Yesus ke bumi ngapain? Misi Yesus ke bumi adalah menggantikan dosa manusia tadi. Menggantikan hukumannya. Dengan matinya, itu yang dikatakan di Alkitab. Dengan matinya, di Galatia ya, Kristus, maka hukum Taurat artinya tuntutan hukum Taurat harus mati, dibatalkan. Begitu. Silakan Pak Jospen. Saya tanggapin dulu agak karena sudah kelamaan gini ya. Jadi gini Bu Karyana. Ketika Tuhan mengatakan keturunanmu dan keturunannya, nggak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Cuman cocokologi dari Kristen, oke, silakan itu pandangan saudara. Yang dimaksud di sana adalah memang kita ini selalu bermusuhan dengan iblis. Kita tidak pernah akur. Kalau bukan keturunan Adam yang menghancurkan iblis, iblis yang menghancurkan keturunan Adam. Itu udah pasti tuh. Nah, sekarang jadi permasalahan di sini adalah apakah iblis nih yang sedang menghancurkan keturunan Adam dengan penyaliban? Itu poinnya dulu. Kita buktikan. Saya buktikan dengan 3 data sederhana. Yang pertama, Yohanes 14 nomor 31. Di situ dikatakan dengan sangat terang bahwa dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadaku. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapa, itu yang Yesus lakukan. Yang kedua, Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yang ketiga, Yohanes 8 nomor 29. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan terhadap dirinya. Melakukan apa yang berkenan di hati Bapa, melakukan makanan yang diperintahkan oleh Bapa, melakukan pekerjaan yang disuruhkan Bapa kepadaku. 3 item kekuatan Yesus berlaku pada dirinya untuk melakukan apapun itu karena berlandaskan terhadap apa yang dikehendaki Bapa. Yesus senantiasa membuat Bapa berkenan dalam hatinya. Dia berkenan dalam hati Bapa.
Lalu kemudian Yesus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Lalu pekerjaan Yesus adalah makanannya melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Adakah kemudian Bapa menginginkan agar Yesus itu disalib? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus tidak pernah akan mau disalib. Lalu siapa yang menginginkan penyaliban itu terjadi? Iblis. Makanan iblis adalah bagaimana kemudian meremukkan tumit daripada anak keturunan Adam, termasuk Yesus. Maka iblis senantiasa ingin mencoba Yesus, ingin membinasakan Yesus. Berapa kali iblis ingin membinasakan Yesus? Sering kali kan? Sampai pada akhirnya iblis menjadikan Yudas dan imam kepala mahkamah agama untuk eksekusi mati Yesus agar bumi ini tidak ada yang bernama Yesus. Iblis mau Yesus segera pindah alam. Terserah bagaimanapun caranya. Apakah Tuhannya langsung mengangkatnya atau dia harus melalui kematian. Yang penting di bumi tidak boleh ada Yesus. Supaya apa? Supaya aku iblis bisa memakai namanya dalam menyesatkan manusia banyak orang. Benar. Ya, benar. Nah itu dia. Nah, sekarang ketika penyaliban itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi itu terjadi kemudian. Siapa yang merasa menang ketika salib itu berhasil? Siapa yang menang di sana? Siapa yang tepuk tangan di sana? Iblis. Iblis tepuk tangan ketika penyaliban itu terjadi. Nah, sekarang sabar. Tepuk tangan bagi iblis karena berhasil kemudian melakukan penyaliban. Tidak. Lah kan dia menginginkan penyaliban. Ini kecewa ketika penyaliban berhasil. Loh, Karena justru dia itu mengalami misinya. penyaliban. Jadi gini Bang Juma, penyiksaan, ejekan, cambuk, fitnah disemburkan iblis kepada Yesus supaya Yesus gagal menghadapi cobaan itu. Oke? Gitu. Semua hinaan, cambuk segala macam itu diciptakan iblis kepada Yesus supaya gagal dalam penyaliban. Namun sempurna adanya, makanya Bang Juma mengatakan itu keberuntungan bagi kami. Kebaga kita, termasuk Bang Juma. Buat kita semua sebenarnya. Nah, sekarang ada nggak kehendak Bapak agar Yesus disalib? Itu sudah komitmen sama dengan anak saya nih. Dia harus masuk ke penjara karena melakukan kesalahan. Saya menginginkan itu enggak? Saya tidak menginginkan anak saya di penjara, tapi supaya efek jerah akibat dari kesalahan Adam dan Hawa, saya mengorbankan anak saya. Itu kata Iya, Bapak di mana Bapak menghendaki Bang Juma, Yesus disalib? kalau anak saya di penjara karena melakukan kesalahan, apakah itu keinginan saya? Apakah Bapak berkeinginan? Apa kesalahan Yesus gitu loh? Loh, dialah pencipta langit dan bumi. Lah kesalahan Yesus ini sebagai pencipta apa? Ini Putus anakku, kata Bapa di surga, untuk menebus manusia dari dosa. Di mana itu dalilnya? Dosanya ya. Di mana dalilnya? Darahku untuknya, kata Yesus. Di mana dalilnya? Aku Silakan. datang. Silakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus diutus untuk nebus dosa itu di mana dalilnya? Bukan nebus dosa, nebus manusia dari dosa. Iya, di mana dalilnya? Yesus Saya datang cari ya. menebus. Saya cari. Ya. Tadi sudah saya bacakan 3 komponen kekuatan Yesus itu. Yang pertama makanannya Ini. adalah Ini Bang silakan. Juma, Matius 26 ayat 28. Sebab ini Silakan. darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Baca Matius 26 ayat 28. Iya, Ini itu ya. darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang dan pengampunan dosa. Tuh, Darah yang dimaksud Yesus itu apa di situ? darahku untuknya, kata Yesus. Iya, apa yang dimaksud dengan darah apa yang dimaksud Yesus di situ? Ya itu tadi upah dosa Adam dan Hawa, anaknya dikaruniakan untuk itu. Anda menyambungkan ke sana itu nggak ada hubungannya, Bu Karyana.
Enggak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Yesus di sana. Itu hanya ujian kepada siapa nanti di sana yang siapa nanti di antaranya yang akan mengkhianati Yesus. Oke. Itu. Karena bukan darah saya yang nambah dimaksud. dikit ya. Iya, silakan. Saya nambah dikit ya. Jadi gini, penekanan Bang Juma ini kan Yesus disalib itu adalah karunia bagi orang Kristen, kan begitu ya Bang Juma ya. Kata Yesus disalib maka Penyaliban itu adalah hadiah dari iblis. Bukan hadiah dari Bapa. Bang Juma, oke. Ya, sekarang Kemarin saya sudah di mana dalilnya Bapak mengatakan salib Yesus supaya dosa kalian ditebus, itu di mana dalilnya? ya memang tidak. Gini, saya gini Pak Bang Juma. Pertama gini dulu. Pertanyaannya begini pertama, mengapa Yesus harus disalib? Itu pertanyaan paling awal. Mengapa Saya jawab Yesus itu harus boleh? disalib? Saya jawab mengapa? boleh? Kenapa? Supaya misi penyelamatan gagal. supaya misi penyelamatan tak gagal. Ya. Oh tidak, Artinya- supaya gagal dong. Jangan dibalik. Iya, Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu dikatakan Yohanes 3 nomor 6, barang siapa yang percaya kepada anakku tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. ya. Nah, ketika Yesus datang, iblis tidak mau kalau orang percaya kepada Yesus, maka dia harus menyalib. Jadi penyaliban itu terjadi supaya keselamatan terhapus di bumi ini. Yang ada hanya penghukuman terhadap dunia, yaitu penyesalan terhadap dunia. Ya. Yes. Kayak gini, benar itu Bang Juma. Jadi gini, pertama Allah Bapa mengutus putranya ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia. Dengan cara Pertama ya. Dia diutus ke dunia ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dengan cara apa? Yang kedua, dengar. Dengan yang cara apa, kedua, Bang? loh, dengan cara harus taat pada dia kan? Ya, dengan cara percaya kepada dia. Iya, dengan cara taat dan percaya pada dia. Nah, sekarang kalau dia sabar dulu Bang. Enggak, saya lanjutkan dulu, lanjut. 2 detik Bang, 2 detik ya. Jadi Yesus diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, mewartakan kebenaran. Ya, karena orang yang benar itu pasti akan diselamatkan. Makanya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan membawa berita tentang kerajaan sorga, berita kebaikan. Tapi banyak orang, semua orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu menolak dengan visi misinya Yesus itu. Makanya ketika dia dilahirkan, dia sudah lahir ya, itu Herodes ngamuk. Karena apa? Orang-orang Majus datang menyembah dia pada saat dia sudah lahir kan. Orang-orang Majus itu datang menyembah dia. Dan orang-orang Majus kan tanya begini, di manakah tempat raja yang baru lahir? Itu orang Majus tanya loh kepada orang-orang Yerusalem pada waktu itu. Didengarlah oleh Herodes. Akhirnya dia berusaha untuk membinasakan Yesus itu. Ya sama. Ketika dia lahir. Sama. Nah, Karena ketika dia dewasa. Dengar dulu. Karena apa? Menurut Herodes tidak ada raja lagi selain dia. Ya, iya betul itu. Tuh. Makanya dia ingin dihentikan. Iya, makanya dia berusaha untuk melenyap, Membunuh. Celsius, ya kan? boleh saya tanggapi? Celsius, memang masuk akal Herodes menginginkan supaya tidak ada saingan dia sebagai raja. Itu, tapi maksud iblis membisikkan itu kepada Herodes adalah untuk mengagalkan penyaliban, membunuh Yesus. Begitu. Nah, ini salah satu bukti ya. Salah satu bukti bahwa
Penyaliban itu adalah nubuatan dan itu adalah yang dinubuatkan oleh Bapa di surga. Ini Yohanes 18 ayat 10. Ini pertanda bahwa Yesus berkata kepada Petrus bagaimana ini? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetekkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Ini emosian ini Petrus ini, sama kayak Bang Juma nih. Ya kan? Terus nama hamba itu namanya Malkus. Lalu Yesus mengatakan demikian. Sarungkan pedangmu Petrus. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa? Cawan yang diberikan Bapa yaitu menjalani penyaliban dengan sempurna. Nah, di situ di Matius 16 ayat 23 dikatakan, Yesus berkata kepada Petrus, nyala engkau iblis. Apakah Petrus jadi iblis? Bukan. Iblis, Yesus berbicara kepada iblis yang membisikkan kepada Petrus. Karena iblis menginginkan Yesus tidak menjalani dengan sempurna penyaliban itu. Saudaraku. Oke, saya tanggapi. Ibu Kiara, saya nambah sebelum Bang Juma, saya nambah. Bentar, izin Bang Salesius. Bentar Bang. Tolong jangan rebutan, kasih kesempatan Bang Zuma dong. Silakan. Iya, makasih. Jadi gini, Bu. Ya, jadi gini. Iblis yang menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Bapak tidak. Itu dulu. Tidak ada Bapak Elohim menginginkan kematian terhadap Yesus. Itu enggak ada. Jadi kenapa Kan tadi dia- gitu Yohanes 18 ayat 11? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku? Bapak, sekiranya engkau jauhkanlah Ibu cawan ini Karyana. daripadaku. Ibu Karyana, Cawan itu adalah penyaliban. Lah, Ibu Karyana. Jangan yang kita punya gantian. Doktrin. Kalau sudah Ini kamu doktrin yang Katolik, berbicara. kau nggak ngerti juga. Bu, Jadi gini. biar satu Pak Cuma. Saya bicara dulu, Ibu. Saya bicara dulu. Kan perintahnya sudah sangat jelas. Ini kan cuma asumsi Anda saja sebagai seorang Kristiani. Nil, Tuhan mengatakan jangan membunuh orang yang benar. Bu, Gimana sih? ibadah dosa mau. Ya kan? Iya, itu tak ada hubungannya. Itu berbicara mengenai Taurat. Paulus justru menghilangkan Taurat supaya orang Kristen tidak lagi berdosa. Kenapa? Karena dia tahu orang Kristen itu suka makan babi. Makanya larangan makan babi dihapus oleh Paulus. Dia Saya tahu dengan Pak itu. Jospin nggak makan, gimana? Tidak mungkin Roma dan Yunani mau menerima ajaran Paulus kalau babi nggak diharamkan, nggak dihalalkan dulu. Jadi saya kembali kepada yang tadi. Tuhan tidak menginginkan adanya kematian terhadap Yesus. Dia diutus supaya dipercaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Muncul pertanyaan, andai saja orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat, seluruhnya percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Ulangi Bang Juma. Sekiranya orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, ahli Taurat percaya kepada Yesus, apakah ada penyaliban? Akan ada yang lain. Siapa yang mau menyalibkan Yesus? Contoh, Judas. Dia punya free will untuk menolak itu. Akan ada yang lain. Pertanyaannya, sekiranya semua orang percaya kepada Yesus, semua orang percaya, apakah ada penyaliban? Oh, cukuplah sama dengan Ninive. Ninive bertobat, tidak dilenyapkan Tuhan. Sekarang ada nggak penyaliban kalau sekiranya semua orang percaya pada Yesus pada saat itu? Tidak mungkin karena iblis pembisik kepada Bang Juma, Bang Zakaryana. Nah, berarti tidak ada kan penyaliban itu sekiranya seluruh orang percaya kepada Yesus. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau tidak ada penyaliban, pertanyaan saya, apakah seluruh orang yang percaya kepada Yesus tanpa penyaliban ini memperoleh hidup kekal?
Jadi semua ada kepentingan Bang Juma. Kepentingan. Enggak, jangan. Kalau tidak ada penyaliban, artinya orang semua percaya. Ketika semua orang percaya, berdasarkan Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan saya, andai saja seluruh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat, percaya kepada Yesus, apakah mereka semua memperoleh hidup kekal? Ya, Tanpa penyaliban? betul. Nah, sudah. Sekarang pertanyaan. Sudah. Sekarang aku tanya balik Bang Juma. Aku tanya balik Bang Juma. 10 detik, Bu. Habis itu Anda bertanya. 10 detik. Untuk itulah iblis menghentikan misi penyelamatan dengan cara membunuh, dengan cara menyalib, agar semua manusia itu jangan ke surga. Karena iblis maunya manusia ke neraka. Itu berarti penyaliban ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi salib itu membinasakan, bukan menyelamatkan. Titik. Silakan. Terima kasih banyak. Izinkan saya, jangan ada pemotongan teman-teman ya. Terima kasih Pak Juma. Oke, sebenarnya yang tadi dari narasi yang disampaikan oleh Pak Juma, inti masalahnya ya, apakah penyaliban Yesus adalah kemenangan iblis atau rencana Allah? Jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan juga, ada juga dengan pernyataan-pernyataan yang sudah disampaikan oleh Bapak Juma ya, sehubungan dengan tentang mengenal ini. Nah, yang pertama adalah Yesus taat kepada Bapa, itu benar. Nah, ayat Anda sebutkan itu yang benar ya, ada 3 ya, Yohanes pasal 4 ayat 34, dan juga Yohanes pasal 8 ayat 29, dan Yohanes pasal 14 ayat 31. Yesus melakukan kehendak Bapa. Oke, artinya penyaliban bukan kecelakaan, itu bagian dari kehendak Allah. Ya, itu artinya. Jadi iblis terlibat tapi bukan pemenang. Makanya dalam Lukas pasal 22 ayat 3, iblis masuk ke dalam Yudas, dan Yohanes pasal 13 ayat 27 di dalam konfirmasinya, kalau kita lihat sesudah menerima roti itu, iblis masuk ke dalam dia. Jadi indikasinya adalah iblis mendorong penyaliban, tapi dia hanya alat, bukan pengendali utama. Nah, iblis tidak mengerti rencana Allah. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-8, sekiranya mereka mengetahuinya, mereka tidak menyebutkan Tuhan yang mulia. Ini kunci, iblis berpikir dia menang, padahal dia sedang masuk jebakan Allah. Nah, salib justru menghancurkan iblis dalam Ibrani pasal 2 ayat 14, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15, ia mencuti penguasa-penguasa, artinya bukan iblis menghancurkan Yesus, tapi justru Yesuslah menghancurkan iblis lewat. Katolik. Ya, tak pelambat dikit. Jadi kejadian 3 ayat ke-15 digenapi ya. Yang tadi disampaikan itu adalah nubuatan pertama dan Injil pertama di atas dunia ini. Penjelasannya iblis melukai apa? Salib, tapi Yesus menghancurkan kepala, kemenangan total. Jadi kalau kita lihat ya, penyaliban sama dengan dilakukan oleh manusia berdosa dipengaruhi iblis, tetapi ya dikendalikan oleh Allah. Hasil akhirnya bukan kemenangan iblis, tapi kekalahan total iblis. Jadi iblis memang mendorong penyaliban, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah rencana Allah. Justru melalui Yesus salib, Yesus menghancurkan iblis, bukan sebaliknya. Tadi ada nggak kehendak Bapak Yesus disalibkan? Tadi Bapak mengatakan hal seperti itu. Nah, di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-10, di dalam kitab Ibrani ya, kita perhatikan. Ingat ya teman-teman, kalau kita menafsirkan Alkitab, lihat konteksnya dan juga lihat dulu konsepnya. Kalau kita ambil dengan secara literal dan bukan menafsirkan, ya kita akan susah dan juga tidak temukan dengan hermeneutikanya. Nah, ini perlu dipahami teman-teman. Ya, kalau kita ambil dengan literal, tapi kalau kita tidak tafsirkan, nah kita akan kehilangan makna. Jadi dalam teks bahasa Ibrani Adonai Cafet Dakodhei Echli, artinya Tuhan berkehendak meremukkan dan dia membuat dia menderita. Ingat Tuhan, ya itu adalah merujuk kepada Bapa. Ya, kata kuncinya berkehendak dan juga menghendaki. Tetapi di dalam satu hakikat, ya kita masuk ke dalam Trinitas, ya satu hakikat tapi 3 pribadi, itu tidak bisa dipisahkan. Ya, ini sangat kuat. Penderita Mesias sama dengan kehendak Tuhan. Jadi Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 23. Ya, penjelasan dari Rasuli. Kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya, Tautonte Horis Mene Boile Kai Progeni Gonosei Uteritoi, artinya adalah menurut rencana Allah yang telah ditentukan. Pengetahuan Allah. Kata kuncinya boleh rencana atau kehendak atau keputusan Allah. Baru horismene sudah ditentukan, artinya
penyaliban bukan kebetulan, sudah ditetapkan Allah. Dan begitu juga di dalam Lukas pasal 22 ayat 42, Yesus sendiri berkata, ya, klemeto telemea mau ala toson genesto. Artinya, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang terjadi. Kata kuncinya, telema, kehendak. Ini sangat jelas. Yesus sadar salib sama dengan kehendak Bapa. Dan Yohanes pasal 10 ayat ke-18, ya, Yesus menyatakan dirinya, aku berkuasa memberikan nyawaku. Artinya, Yesus tidak dipaksakan, tapi taat kepada kehendak Bapa. Jadi, kalau kita lihat kesimpulannya, di dalam kitab Yesaya, di dalam Ibrani, Tuhan menghendaki pendeta Mesias, dalam kisah para rasul dengan bahasa Yunani, sudah ditetapkan dalam rencana Allah. Yesus sendiri tunduk pada kehendak Bapa. Saya perlu jelaskan tentang mengenai Trinitas sedikit ini. Oke. Trinitas, Allah, itu adalah satu. Ya, tapi tiga pribadi, satu hakikat, pribadi yang berbeda, dan tugas yang berbeda. Yesus Kristus mempunyai dua natur. Natur 100% sebagai Allah, dan natur sebagai 100% sebagai ilahi. Perhatikan teman-teman, kalau dengan secara literalnya kita akan temukan, tapi ini adalah tafsiran dan konsepnya ada di dalam Alkitab. Oke, jadi jelas bahwa kalau kita melihat, ya, dengan semua di dalam melakukan rencana ini, ya, dalam teks asli Alkitab, kata Cafet Ibrani dan Boule Yunani menunjukkan bahwa penyaliban Yesus adalah kehendak dan rencana Allah, bukan kebetulan atau kemenangan iblis. Kira-kira dengan demikian, silakan ditanggapi atau juga bisa ditambahkan. Saya tanggapi dulu, Bung. Nah, izin, Saya tanggapi dulu. Karena izin ini kok moderator mute-nya saya nggak bisa mute ini yang teman-teman di sini. Nanti biar saya bisa bantu ke ini. Saya nggak bisa mute mereka. Izinkan aku. Gimana caranya ya? Sudah kan dah. Gimana? Lanjutkan aku. Iya, jadi saudara Katolik, tolong pertanggungjawabkan dulu bahasa Anda yang mengatakan penyaliban itu adalah kehendak. Kehendak Bapak di mana itu, Bang? Bapak ingin orang benar menjadi tumbal untuk orang yang berdosa itu di mana? Mungkin Bang Jul, boleh saya nambah ya, Bang Katolik ya. Jadi Kita tunggu dalilnya dulu, dalil dari beliau dulu. Karena itu khotbah gereja itu yang dia bawa. Silakan, kehendak Elohim mana? Kalau Anda berbicara mengenai Yesaya 53, Bung, dari bab 1 sampai bab 66, itu penglihatan atau mimpi Yesaya bin Amos, itu hanya berbicara tentang raja-raja Yehuda dan Yerusalem. Itu pun yang ada pada masa Yehuda, raja-raja Yehuda yang terkait dengan Hezekia, kemudian Ahaz, Yotam, dan Usia. Nggak ada Yesus. Kenapa Anda membawa data-data yang muncul belakangan, seperti kitab Roma, Galatia, Ibrani? Kenapa Anda bawa data-data yang memang sudah dipasang sebagai perangkap untuk menjerat orang agar percaya kepada penyaliban untuk menyelamatkan? Kenapa enggak menggunakan data-data yang lebih dulu sebelum penyaliban? Gitu loh. Sedangkan saya kan mengatakan kepada saudara bahwasanya penyaliban ini adalah cara iblis menghentikan misi penyelamatan Yesus. Yesus datang ingin menyelamatkan orang dengan jalan orang percaya kepada dia, bukan menyalib dia. Salib ini adalah pekerjaan iblis. Bantai itu dulu. Di mana ada Tuhan menginginkan penyaliban terhadap Yesus? Bukankah di dalam Ulangan 21 nomor 22-23 dikuatkan oleh Paulus sendiri? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Tuhan mengutuk orang yang digantung di atas tiang salib. Masakan Yesus dikutuk sama Elohim? Nah, kemudian untuk bahan pemikiran kita, saudara-saudaraku Kristiani yang ada di sini, coba tujukan pandangan saudara kepada Matius 16 nomor 23 itu. Ketika Petrus menarik Yesus, apa yang ada dalam benak Petrus? Sehingga Yesus harus mengatakan, enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan.
Apa maksud Yesus mengatakan iblis pada Petrus? Karena Yesusnya sudah tahu rencana Tuhannya. Apapun yang kalian rencanakan untuk membunuhku, rancangan Tuhanku jauh lebih hebat daripada kalian. Jangan kau ke sana, Yesus. Kalau kau ke sana, kau akan mati. Seakan-akan dia menyepelekan Tuhannya Yesus. Tuhannya Bapa yang adalah Tuhannya Yesus. Makanya dia mengatakan, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, Petrus. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Bapakku memikirkan apa tentang aku ketika aku ingin kena musibah. Ketika aku dikerumuni oleh anjing serigala. Bapakku memikirkan apa ketika aku ada naga di depanku. Ada singa di depanku. Apa yang Bapakku rencanakan untukku? Ya penyelamatan. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapa. Bapakku tidak akan membiarkan aku sakit, apalagi mati, apalagi celaka. Itu yang dipikirkan. Maka batallah seluruh apa yang direncanakan oleh iblis dan orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama. Batal seluruhnya. Makanya karena mereka ingkar terhadap Yesus, Tuhan marah sama dia. Maka Petrus mengatakan apa? Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Tuhan baru ini, Tuhan yang baru dilantik ini. Untuk mereka yang menyalib Yesus. Jadi Yesus itu memang Tuhan. Saya nambah, Bang. Tuhan untuk orang Saya- yang membenci Yesus dan pengikut-pengikutnya seperti kalian. Begitu, silakan. Jadi saya mau menambah Bang Katolik ya. Bang Katolik ini tadi ya. Apa yang dia katakan, saya garis bawahi tentang kehendak ya. Kehendak Allah Bapa dan kehendak iblis. Ada dua kehendak di situ. Dua kehendak inilah yang saling bertentangan. Ya. Kehendak Allah Bapa apa? Itu yang kita harus tahu. Apa kehendak Allah Bapa? Kehendak Allah Bapa itu adalah menyelamatkan. Maka apa yang disampaikan Bang Juma menurut saya benar. Karena kehendak Bapa itu adalah mau menyelamatkan orang-orang atau semua manusia yang ada di bumi ini. Itu kehendak Bapa. Kehendak iblis apa? Kehendak iblis agar semua orang di dunia ini menyembah iblis. Itu kehendaknya. Makanya mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Nah, apakah kehendak iblis ini tidak diketahui oleh Bapa? Jelas dia ketahui. Dia maha besar, dia maha mengetahui. Ya. Jadi kehendak iblis diketahui oleh Bapa. Nah, ingat, kehendak Bapa adalah menyelamat. Termute. Nah, termute ya, oke. Kehendak Allah Bapa ingat, menyelamatkan. Dia tahu, pekerjaan menyelamatkan itu bukanlah hal yang mudah. Dia tahu pasti ada banyak tantangan, rintangan, bahkan mengorbankan. Itu Allah Bapa sudah tahu itu. Bahwa anaknya yang dia utus itu akan menghadapi banyak tantangan, banyak rintangan. Makanya sejak dia lahir itu dia sudah Endingnya gimana, Pak? Ketika kemudian endingnya Bapak begini. endingnya gimana? Endingnya gini, kehendak Bapa seperti yang disampaikan oleh Katolik tadi. Kehendak Bapa itu adalah menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan semua manusia. Kehendak iblis apa? Supaya manusia ini menyembah iblis. Makanya dia mau membinasakan Yesus itu. Nah, sehingga kalau saya kaitkan dengan apa yang disampaikan Bang Juma ya, bahwa penyaliban itu adalah kehendak iblis, itu benar. Karena apa? Mereka mau membinasakan Yesus. Ketika Yesus binasa,
maka seluruh pengikutnya akan menyembah iblis. Ya kan? Tetapi ingat, di balik itu semua Allah Bapa tahu. Dan supaya Yesus tidak boleh mundur daripada kenyataan ini. Tidak boleh mundur. Dia harus taat. Makanya penyalipan itu adalah bentuk ketaatan Yesus terhadap memperjuangkan kebenaran. Ya, itu ketaatan dia. Seandainya Yesus mundur dari kenyataan yang dia terima, itu kehendak Allah Bapa gak akan tercapai. Mau menyelamatkan itu. Artinya, tidak boleh mundur apapun yang terjadi demi orang banyak. Ya, demi menyelamatkan orang banyak, apapun yang terjadi, Anda harus maju. Makanya disalib pun dia tidak takut. Begitu Bang Imal. Jadi disalib. Oke, baik. Karena Baik. menyelamatkan semua manusia. Iya, sudah diulang 3 kali. Oke. Abahku. Jadi gini, tolong didengarkan teman-teman yang ada di sini. Ketika Anda sudah mengatakan betul, iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus, betul, Bapak tidak merencanakan kematian itu dan seterusnya. Tetapi Bapak tidak ingin Yesus mundur. Apa yang Anda ingin jual di situ? Anda ingin mengatakan Yesus benar-benar disalib, Yesus benar-benar mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan orang. Itu adalah kesesatan berpikir. Yang benar adalah Bang, tenang dulu. Yang benar adalah membunuh Yesus upahnya adalah maut. Maka ketika orang-orang ini ngotot ingin membunuh Yesus, imam kepala, orang yang dipercaya Tuhan sebagai pemimpin agama, mahkamah agama, orang yang dipercaya Tuhan, perwakilan Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Orang Farisi adalah ahli tafsir dalam kitab Tanak. Mereka orang-orang yang harusnya dipercaya, tapi ternyata mereka semuanya munafik. Tak ada harapan Yesus untuk bertahan. Siapa lagi yang mau mempertahankan Yesus? Murid-muridnya tidak bisa. Murid-muridnya bukan tokoh sentral. Murid-muridnya hanyalah pengikut. Mereka adalah masyarakat biasa. Dan tidak bisa diharapkan. Mereka bukan penghafal Injil. Mereka bukan kemudian pelaku Injil secara totalitas. Mereka malah dianiaya, terzolimi, dipenjara, ditangkap, bahkan dibunuh murid-murid ini. Tidak ada harapan kekuatan ajaran Yesus sebagai tongkat estafet. Maka satu-satunya jalan adalah bagi Tuhan menghukum. Yesus diselamatkan, hukum seluruh Bani Israel. Maka Petrus berkhotbah. Seluruh Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan. Telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Maka yang disalib ini bukan Yesus. Yang disalib ini adalah salah satu di antara mereka pelaku makar ini. Maka pelaku makar inilah yang menjadi Tuhan bagi mereka pelaku makar itu sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang jahat memiliki Tuhan baru bernama Yesus. Orang-orang jahat ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, mencari pengikut. Terjeratlah kalian, menyembahlah kalian kepada oknum yang mati di sini, yang dijadikan sebagai Tuhan. Coba Anda lihat bagaimana Petrus berkhotbah. Apa yang dikatakan kemudian kepada mereka? Seluruh Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau, yang kalian, yang kamu, kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti bagi angkatan jahat, korban salib adalah Tuhan bagi mereka. Ada nggak kebenaran bagi mereka ketika mereka menyembah oknum yang mati dengan jalan kutuk ini di hadapan Tuhan? Yang nggak ada. Pertama, yang mereka lakukan adalah dosa besar. Membunuh, punya rencana membunuh kemudian orang benar. Yang kedua, menggagalkan misi penyelamatan. Yang ketiga, jelas bahwa yang mereka bunuh adalah sembahan mereka yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Ada nggak keselamatan bagi mereka? Nggak ada. Apa yang terjadi? Daripada mereka sendiri yang masuk ke neraka, maka mereka kemudian ke seluruh dunia mengajak yang lain menyembah kepada Tuhan baru yang dilantik untuk mereka.
Jadi mereka tidak lagi menyembah Tuhannya Yahudi. Mereka menyembah Yesus. Lalu supaya mereka itu menganggap dirinya mereka berbuat baik. Ini adalah reinkarnasi Tuhannya Yahudi, bos. Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, bos. Mati untuk dibunuh. Sehingga kelabakan. Apakah Maria melahirkan pencipta? Yes. Apakah Maria lebih tua dari Yesus? Lebih tua Yesus. Berbagai macam kemudian kelucuan yang muncul. Disebabkan kenapa? Tuhan, Yesus ini, korban yang disalib ini, hanyalah Tuhan bagi orang jahat. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk kalian yang menyalib. Lalu orang yang menyalib ini bertanya kepada Petrus, apa yang harus kami lakukan, bos? Kata Petrus apa? Berilah diri kalian untuk dibaptis dan bertobat. Tinggalkanlah angkatan jahat. Artinya apa? Tinggalkan menuhankan Yesus. Karena Yesus itu Tuhan bagi orang yang dihukum. Itu yang terjadi. Jangan Anda mengatakan bahwasanya Bapak tidak mau. Tetapi Bapak juga tidak mau mengatakan, jangan kau menyerah, terus harus kau mati sampai. Mana ada konsepnya kayak begitu? Bapak menyelamatkan Yesus. Yang disalib adalah mereka yang membuat makar. Dan yang diberikan sebagai Tuhan hanyalah untuk orang-orang yang jahat. Nah sekarang pertanyaannya kan muncul tuh. Siapa yang mengajarkan menyembah kepada korban yang mati di atas tiang salib? Elohim? Tidak. Yesus? Tidak. Lalu siapa? Ya, orang yang makar. Yang keluar dari kubur itulah salah satu daripada pengkhianat. Ya, oke, Bang Juma. Silakan. Mantap, Bang Juma. Jadi gini, saya ingin mau menambah sebelum Bu Karina ya. Gini, Sebelum ya. tadi ayat yang Bang Juma mengatakan bahwa Yesus memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Kan begitu Bang Juma mengatakan. Yes. Yesus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Gini Bang Juma, konteks ayat itu adalah Yesus memang harus disalibkan untuk apa? Menjadi Tuhan. Tuhan di sini kan Bang Juma belum paham kan tuh. Menjadi Tuhan ini apa? Jadi Bang Juma harus tahu dulu makna kata Tuhan dalam ayat itu apa. Yesus disalibkan supaya menjadi Tuhan kan. Untuk menjadi Tuhan. Itu artinya Yesus disalibkan untuk menjadi penguasa. Ya. Itu maksud ayat itu. Jadi ayat itu memang dia harus disalibkan untuk menjadi penguasa. Penguasa langit dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu. Ya. Dia memang harus disalibkan untuk menjadi Tuhan. Menjadi penguasa bagi seluruh dari surga dan bumi. Itu maksud daripada ayat itu Bang Juma. Ya. Jadi sekali lagi makna kata Tuhan di situ kita lihat konteksnya. Konteksnya apa? Karena kata Tuhan itu bisa disematkan kepada siapa saja bisa. Karena itu adalah sebuah gelar. Ya, itu sebuah gelar. Jadi dia disalibkan memang untuk menjadi Tuhan, menjadi penguasa maksudnya. Jadi dialah yang berkuasa atas hidup kita ini, yang di surga dan di bumi, maupun yang di dalam bumi. Itu maksudnya. Ya. Jadi sekali lagi Bang Juma, penyalipan itu adalah tadi kan Bang Juma mengatakan orang yang membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah upahnya apa? Maut kan. Tetapi orang yang terbunuh karena kebenaran memperjuangkan berita kerajaan Allah, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya dia pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Untuk apa? Ya, cukup Pak. Lanjut Kandaku, ditanggapi dulu Kanda. Silakan Kandaku. Ya boleh tambahan sedikit. Boleh tambahan sedikit. Celsius. Sebentar Ibu. Boleh tambahan Sebentar Bu, nanti terputus Bu narasinya. Silakan Kanda ditanggapi dulu nanti Ibu Karyana. Silakan Kanda. Ya, makasih. Sabar Bu. Jadi saudara, ketika tadi mengatakan bahwasanya dia untuk menjadi Tuhan, semakin aneh gitu. Semakin aneh kalau dia Tuhan kok menjadi Tuhan supaya dia berkuasa. Yang tadinya tidak berkuasa supaya dia berkuasa.
Itu aneh. Itu semua adalah perangkap yang dijadikan kemudian untuk orang-orang digiring menuhankan kepada Tuhan yang dibuat Tuhan ini. Tuhan yang tadinya bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi. Makanya dikatakan apa? Upah dosa adalah maut. Itu betul. Apa maksudnya? Orang yang menuhankan yang bukan Tuhan, dia neraka. Makanya step by step, pengajaran daripada orang-orang yang jahat ini pelan-pelan menggiring manusia. Pertama, mereka mengatakan, kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Jangan lagi mau diperhamba. Kalian sudah bebas dari aturan-aturan, dari hukum-hukum. Nggak boleh lagi ada yang mengatur kau tentang makanan, tentang minuman, dan seterusnya. Itu orang digiring pelan-pelan menuju kepada maut. Semua diajarkan bahwa Yesus mati untuk dosa kita. Satu, Yesus datang untuk nebus dosa kita. Semuanya diajarkan seperti itu. Padahal endingnya adalah kemarahan Tuhan. Tuhan marah atas tindakan mereka yang berupaya menghentikan misi penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus diangkat, mereka dihukum. Dengan cara apa dihukum? Ya sudahlah, kau mengkali Yesus ini mati. Nah, sekarang ku gantikan dengan orang lain. Sembahlah itu karena kau nggak mau menyembah aku. Aku utus Yesus agar kau percaya, malah kau bunuh. Sekarang udah, makanlah itu upahmu. Sembahlah, kau jadikan dia menjadi Tuhanmu. Karena memang Tuhan selalu menjadikan iblis itu sebagai alat untuk menyesatkan orang ketika orang itu lebih memilih sesat. Orang ini mau supaya Yesusnya dibunuh. Artinya mereka ingin menghentikan misi penyelamatan. Mereka berupaya apapun itu mereka lakukan untuk membunuh Yesus. Endingnya yang mereka bunuh penggantinya. Jadi saudara, ketika upah dosa adalah maut, penyaliban terhadap Yesus itu maut. Salib itu maut. Nah, nanti orang yang sudah dijadikan Yesus itu sebagai Tuhan, mereka akan memutar haluan. Ya, tapi kan dia bangkit pada hari ketiga. Justru kebangkitan inilah yang dijual oleh para penyesat untuk menjerat orang dengan tipu daya bahwa dengan percaya Yesus mati di salib, bangkit pada hari ketiga, kalian punya dosa sudah ditebus. Itu yang dijual. Padahal dasarnya sangat jelas, ini hanyalah manusia yang menggantikan Yesus yang dilantik menjadi Tuhan bagi mereka angkatan jahat. Makanya Yesus mengatakan apa? Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun terhadap mereka selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sama seperti Yunus, anak manusia keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Demikian juga anak manusia keluar dari perut bumi hari ketiga. Nah, itu untuk apa? Untuk tanda angkatan jahat. Kristen sekarang nerima nggak tanda itu? Nerima. Oke. Itu fakta. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, itu sebenarnya menyambung yang dikatakan Bang Selisius tadi. Kenapa kalian menuhankan Yesus? Ya, di Wahyu 13 ayat 8. Ini Bang Juma, biar saya ganti dulu nanti jadi manusia ya. Wahyu 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi, ini statement loh, akan menyembahnya. Yaitu siapa? Setiap orang yang namanya tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kehidupan dari anak domba yang tersembelih. Anak domba yang tersembelih itu siapa? Yesus, Yesua Hamasiah. Nah, saya ganti dulu ini. Saya ganti dulu. Semua orang yang diam di atas bumi, 8 miliar orang manusia yang tinggal di atas bumi akan menyembahnya. Itu gak sembarangan loh Bang Juma. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Tertulis gak namamu di buku? Di buku kehidupan, kitab kehidupan dari anak domba. Tertulis gak nama kalian? Tertulis gak nama Islam, nama Kristen? Ini tidak membedakan denom, tidak membedakan agama. Jadi ini sudah dinubuatkan Bang Juma. Sinkron semua di dalam Bible itu. Ini perjanjian baru. Kalau kita buka di perjanjian lama, ada di Zakaria ya. Nih.
Kita buka di Zakaria, Bang Juma, sebentar. Zakaria, ini perjanjian lama, sinkron kan? Sekian ribu tahun kemudian, sudah dibuatkan. Di Zakaria 6. Zakaria 6. Nah, tinggal ini ya, saya bacakan ini, baru diganti dengan yang lain. Nih. Dialah yang akan mendirikan, tapi beda bahasa perjanjian lama ya, dengan perjanjian baru lebih jelas. Dialah yang akan mendirikan bait Tuhan. Siapa itu? Yang disalibkan. Dan dialah yang akan mendapat keagungan dan akan duduk memerintah di atas tahtanya. Di sebelah kanannya. Ada nggak di perjanjian baru sebelah kanan? Ada. Ini perjanjian lama ribuan tahun sebelum. Sudah dituliskan. Di sebelah kanannya akan ada seorang imam dan permufakatan tentang damai akan ada di antara mereka bapa dan anak. Oke? Itu perjanjian lama, perjanjian baru nyambung. Adakah perjanjian ada di kamu seperti itu, Bang Juma? Ya, Nyambung loh. saya nambah Luar dulu biasa, Bu Karina ya. Ya, sebelum Kita izinkan. Saya udah menunggu dari tadi, Pak. Pak Salis, Silakan. dulu Pak, kita kasih Bang Katolik dulu. Silakan Bang Oke. Katolik. Oke, terima kasih banyak ya. Baik. Ya, sama-sama. Saya tadi mau menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Juma tadi ya. Nah, apakah salib menghentikan misi Yesus? Ya, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30, dalam bahasa Yunani adalah tetelestai, sudah selesai. Kata tetelestai itu sama dengan selesai, sempurna atau tuntas. Artinya, salib bukan kegagalan, tapi Kuatkan. penyelesaian misi. Dan Udah. kuatkan. Penyelesaian misi udah kencang. Apakah Allah mengendaki salib di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10? Ya, kalau kita lihat di dalam Yahweh Cafet Dako, itu Tuhan berkehendak mengizinkan dia diremukkan. Artinya di dalam konteks ini berbicara dengan nubuat sebelum zaman Yesus datang menjelma sebagai manusia. Bukan tulisan belakangan. Tadi ada statement yang mengatakan seperti itu. Soal terkutuk yang digantung dalam Ulangan 21 ayat 23 dalam teks bahasa Ibraninya, Kilalat Elohim Talui, terkutuk oleh Allah orang yang digantung. Ini benar, tetapi perhatikan penjelasan perjanjian baru. Di dalam Galatia 3 ayat yang ke-13, ya, ia menjadi kutuk bagi kita. Artinya Yesus bukan dikutuk karena dosanya, ya, jangan salah mengartikan. Dia menanggung kutuk manusia. Ini konsep penggantian. Makanya tadi diambil dari Matius 16 ayat 23, Yesus disebut Petrus iblis, ya kan? Ini adalah iblis. Kenapa? Karena Petrus menolak salib. Artinya menolak salib sama dengan cara berpikir manusia, bukan rencana Allah. Justru salib sudah direncanakan Allah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat ke-23. Menurut rencana yang telah ditetapkan Allah. Sementara Yesaya 53 ayat yang ke-5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ini dari perjanjian lama, bukan tambahan belakangan. Dan itu konsepnya menjelaskan tentang nubuatan yang akan terjadi di zaman Yesus ketika dia menjelma sebagai manusia. Apakah Allah menyelamatkan Yesus dari penderitaan? Benar, Allah menyelamatkan Yesus bukan dari salib, tetapi melalui kebangkitan. Ya, di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-24, Allah membangkitkan dia. Ini kunci. Salib sama dengan jalan, kebangkitan sama dengan kemenangan. Jadi perlu diluruskan cara untuk membaca Alkitab. Jangan potong ayat tanpa konteksnya. Ya, tadi dilihat dari ayat-ayat yang sudah dijelaskan harus dibaca bersama. Perjanjian lama plus perjanjian baru itu satu kesatuan, dan ada berbicara tentang nubuatan dan ada berbicara tentang mengenai penggenapan, dan juga tidak bisa dipisahkan. Dan lihat maksud keseluruhan, bukan satu ayat. Tema besar Alkitab, penyelamat melalui pengorbanan. Ya kan? Jadi salib bukan pekerjaan iblis yang menghentikan misi. Salib adalah sudah dibuatkan, dikehendaki, diizinkan Allah, diselesaikan oleh Yesus, dikonfirmasi lewat kebangkitan. Jika salib adalah kemenangan iblis, maka Yesus gagal. Tapi Yesus berkata tetelestai, sudah selesai. Artinya salib adalah keberhasilan rencana Allah, bukan kegagalan. Ya, Bung, dari tadi Anda kelihatan intelektual bicara tapi kosong gitu loh. Tolong tunjukkan kepada saya di mana kehendak Bapak
agar Yesus itu dibunuh itu di mana? Kehendaknya yang saya tanya dari tadi loh itu. Anda cuma buka di Google, habis itu Anda baca biar terlihat intelektual, tapi bagi saya itu ampas. Tunjukkan kepada saya di sini, kan saya sudah bantah Anda tadi kan. Yesaya 1 nomor 1, Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu nubuatan penglihatan Yesaya bin Amos untuk raja-raja Israel dan Yehuda. 4 masa di situ yang diceritakan. Tidak ada masa Yesus. Jadi jangan lebay dengan mengutip lagi Yesaya 53 itu sudah gagal tadi. Sekarang begini, untuk saudara Katolik, untuk menjadi perhatian saudara. Tolong Anda bantah saya dengan data saya. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bantah saya dengan data itu. Ketika Tuhan mengatakan jangan kau berdusta, jangan kau hambur-hamburkan bohong. Saksi palsu. Orang benar nggak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Yesus yang mengutip data itu. Di mana Yesus mengutip itu? Lukas 24:44. Aku memang harus pergi meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Sekarang Anda tunjukkan kepada saya data yang membantah itu, karena Taurat ini adalah penggambaran menurut Yesus untuk dirinya. Tunjukkan di Taurat di mana Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Untuk membantah ucapannya sendiri di Keluaran 23. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Orang Kristen ini kan orang-orang bersalah. Yesus orang benar. Yesus orang benar dibunuh untuk memenangkan orang yang bersalah. Itu dalilnya dari Elohim mana? Jadi kok Anda mengatakan jangan comot. Anda yang harus sadar itu. Tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Elohim menginginkan menyelamatkan dunia dengan cara mengorbankan orang benar. Dalil. Jangan masuk ke Yesaya. Yesaya itu hanya untuk raja-raja yang ada yang sudah saya bacakan tadi kepada saudara. Amos, ya, kemudian Yotam, kemudian apa lagi? Hezekia, kemudian apa lagi yang satu? Ahaz. Anda nggak Yesus? Nggak ada. Jadi jangan Anda comot-comot kitabnya Yahudi untuk melegalkan kemudian Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi untuk orang jahat.